Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih, dengan saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai di kecamatan saya. Gak terasa udah setahun ini saya tidak ada di channel Karam, kali aja seram, dikarenakan oleh kesibukan saya menjadi pengacara, pengangguran banyak acara, semoga dengan hadirnya Sata kembali di sini, mendapat tempat di hari kalian semua. Terima kasih buat Mr. Randi yang masih menerima saya di sini, sehingga gaji saya nanti bisa untuk kredit Pajero. Jangan lupa subrek, like, dan share. Selamat mendengarkan. Ada yang nyanyi di kamar mandi. Namaku Febri. Macetnya kota Bandung saat itu membuat hari terasa lebih panjang. Padahal, kegiatanku tidak terlalu padat, hanya kuliah sampai sore, lalu pulang. Berkali-kali, kukibaskan kerah bajuku untuk menghilangkan rasa gerah di angkot. Sudah kubayangkan, setibanya di rumah, aku ingin segera mandi air dingin agar segar. Sudah hampir 1,5 jam dari kampus ke rumahku, karena terhambat kemacetan jam pulang kantor. Aku sudah di depan, sedikit lagi sampai di daerah rumah. Bosan menunggu terlalu lama di dalam angkot, aku pun memutuskan untuk turun dan berjalan kaki sampai ke rumah. Saat itu, waktu sudah mendekati maghrib, samar-samar ku dengar suara azan berkumandang. Aku segera berjalan menuju rumah, melewati salah satu rumah sakit di Bandung. Ketika lewat depan rumah sakit itu, aku berjalan agak cepat karena ingin segera sampai di rumah. Tanpa sengaja, aku menabrak seseorang yang berpapasan. Aku tak begitu melihat jelas, hanya saja orang itu adalah seorang perempuan. Aroma wangi parfumnya tercium saat itu. Aku lanjut berjalan karena rumahku sudah dekat. Masuk ke gang rumah, aku bertemu beberapa tetangga yang selalu menyapaku dengan senyuman. Untuk sampai ke rumah, memang harus melewati daerah pemakaman. Orang-orang mungkin langsung berpikiran seram jika mendengar kata pemakaman atau kuburan. Namun, untukku yang sudah cukup lama tinggal di sini, hal itu sudah biasa. Daerah dekat pemakaman kecil ini cukup ramai jika sore hari, ditambah banyak rumah-rumah warga dan warung yang buka 24 jam. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Aku langsung ke dapur, mengambil air dingin dan meneguknya habis 1 gelas. Lalu, aku duduk di kursi kayu depan rumah, merebahkan kakiku, menunggu keringatku reda sebelum mandi. Rumahku ini agak berantakan dengan kayu-kayu sisa renovasi minggu lalu. Ayahku merenovasi rumah dengan menambahkan kamar baru untukku. Kamar itu berada di lantai 2, di bagian belakang, tepat di atas kamar mandi. Akhirnya, aku punya kamar sendiri. Ini hari keempat aku tidur di sana. Tiba-tiba, nenekku memanggil, menyuruhku masuk karena katanya Pamalin nongkrong di luar saat maghrib. Aku masuk ke dalam dan bergegas ke kamar mandi. Kulihat Yanti sedang menyiapkan makan malam di meja. Nenek lapar nih, ucapku sambil mengambil satu perkedel yang masih panas. Nenek hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Selesai mandi dan sholat maghrib, aku langsung makan. Di meja makan, kami mengobrol tentang perkuliahan. Tak lama setelah makan, aku membantu membereskan bekas makan ke ruang belakang. Biasanya, yang mencuci piring adalah kakak sepupuku, namun saat itu aku tak melihat batang hidungnya. Di ruang belakang ada tempat mencuci piring, mencuci baju, dan kamar mandi. Tepat di atasnya adalah kamarku yang baru dibangun. Aku sudah biasa bersih-bersih di rumah. Setelah selesai mencuci piring, aku lanjut mencuci baju kotor. Kuambil pakaian kotorku dan menyalakan air untuk mengisi ember. Sambil menunggu air penuh, aku iseng bersenandung. Tak lama, terdengar suara sesuatu. Suara itu terdengar seperti suara mesin air yang tua. Aku mengecek, dan ternyata tidak apa-apa. Namun, suara itu masih terdengar dan mulai membuatku merinding, karena ternyata suaranya bukan dari mesin air. Semakin jelas terdengar, semakin kusadar suara itu seperti orang sakit kehabisan napas. Namun, aku coba tetap berpikir positif. Selesai semuanya, aku buru-buru mencuci tangan dan kaki. Ketika akan masuk ke dalam rumah, mataku tiba-tiba tertuju pada salah satu pot hiasan di dekat mesin cuci.
Ada yang bergerak di balik pot-pot tumbuhan itu. Jantungku berdegup kencang. Ah, kucing ngagetin saja, pikirku. Tapi saat aku tertawa, ku dengar juga suara tertawa lain, suara perempuan. Saat itu juga, aku mulai ketakutan. Suara tawa itu masih terdengar, sepertinya berasal dari dalam kamar mandi. Kamar mandi itu tertutup sejak tadi. Aku mencoba bertanya, ada orang di dalam kamar mandi ya? Iya, jawab sebuah suara perempuan. Aku merasa lega, pasti itu kakak sepupuku. Namun, ketika kutanya lagi, dia tak menjawab. Aku mendekati kamar mandi itu. Tercium lagi aroma wangi yang sangat menyengat. Aku ingat aroma ini, tapi lupa di mana. Kak, kamu di dalam ya? Tanyaku. Tak ada jawaban. Aku coba mengetuk pintu kamar mandi, namun tak ada respons. Detik berikutnya, saat kulihat ke atas celah ventilasi kamar mandi, sebuah wajah menakutkan mengintip. Aku terkejut, sebuah wajah perempuan dengan kulit seperti terbakar dan sayatan di pipinya melotot tajam ke arahku. Sosok perempuan itu seakan memaksa merayap keluar, namun hanya bisa keluar setengah badan. Tubuhnya terlihat hitam seperti terbakar, dengan jari-jari panjang seperti ijuk hitam kaku dan berantakan, mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Aku mundur ke tembok dan menutup mataku, berdoa agar terlindungi. Ketika kulihat lagi, sosok itu menghilang, hanya menyisakan asap hitam yang mengumpul di ruang belakang itu. Aku langsung bergegas lari menjauh. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Semalaman aku terus terjaga, masih terbayang sosok wajah wanita itu yang mengintip dari celah kamar mandi. Hingga subuh, barulah aku bisa terlelap. Keesokan paginya, aku bercerita kepada nenek tentang kejadian semalam. Aku baru ingat, wangi yang kucium semalam persis seperti perempuan yang sempat berpapasan denganku di depan rumah sakit. Kata nenek, mungkin yang berpapasan denganku itu bukan manusia, dan arwah perempuan itu ikut denganku karena saat mereka menyentuh kita, seakan kita diberi tanda agar mereka bisa kembali mendatangi kita. Mungkin dia merasa nyaman berada di kamar mandi rumahku. Sorenya, aku berdiri di tempat aku berpapasan dengannya dan kuminta agar dia tidak mengikutiku lagi. Sejenak, bulu kudukku berdiri, dan tercium bau itu lagi. Mungkin dia sudah tidak mengikutiku, dan entah pergi kemana. Cerita kedua, kamar kosong. Kamar kosong. Namaku Anwar. Kejadian ini terjadi di awal tahun 2019. Hampir setiap malam, aku mengalami gangguan suara-suara yang tidak wajar, berasal dari sebuah kamar kosong yang berada tepat di sebelah kamarku. Kejadian ini terjadi di rumah omku saat aku merantau ke Bandung. Aku tinggal bersama omku untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di daerah Geger Kalong. Pada awalnya, aku tinggal di rumah omku di daerah Cianjur, sebuah rumah sederhana dengan 2 lantai. Kamarku berada di lantai 2, di belakang rumah, yang terpisah dari bangunan utama hanya oleh sebuah tembok. Di lantai 1 terdapat ruangan-ruangan kosong yang biasanya digunakan untuk menyimpan hasil lukisan karya omku, seorang pelukis. Kadang, saat waktu senggang, ia sering menyelesaikan lukisannya di sana. Di lantai 2, ada 2 kamar yang berjajar dan 1 kamar mandi, dan hanya aku sendiri yang menempatinya. Omku tinggal di rumah bagian depan, jadi bisa dibilang tidak ada orang lain lagi di belakang rumah ini kecuali aku. Saat itu, aku cukup disibukkan dengan kegiatan di kampus karena nilai-nilaiku yang bermasalah. Aku harus mempersiapkan remedial untuk besok hari. Sesampainya di rumah, aku langsung menyimpan ransel yang berisi laptop di kamar dan segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, ketika aku baru saja mau mengambil handuk, aku sedikit terganggu dengan wewangian yang tiba-tiba muncul, wangi bunga melati yang menyengat. Awalnya, aku berpikir mungkin ada bunga melati di rumah ini, tetapi setelah melihat sekeliling, jelas ini adalah ruangan tertutup dan tidak ada bunga melati di sana.
Aku pun teringat konon jika tercium bau bunga melati, tandanya ada makhluk halus. Aku mengurungkan niat untuk mandi dan segera kembali ke kamar untuk merebahkan badan, buru-buru kubuang pikiran buruk dan mencoba untuk tidur. Keesokan paginya, aku segera berangkat ke kampus untuk melaksanakan tes remedial. Tes pun berjalan lancar, namun lagi-lagi aku pulang agak larut karena ada arsip nilai yang masih kurang. Sampai di rumah, jam menunjukkan pukul 11 malam. Keadaan rumah sangat sepi. Aku masuk ke kamar, mengganti baju, dan bersiap untuk beristirahat. Tiba-tiba, aku mendengar seseorang berjalan di depan kamar. Aku mendengarkan dengan seksama dan kali ini terdengar suara pintu dibuka. Penasaran, aku pun keluar dan melihat dari pintu kamarku bahwa pintu kamar di sebelah terbuka. Aku berpikir mungkin itu omku yang sedang mengambil sesuatu dari kamar itu. "Om, lagi ngapain?" panggilku. Namun, tidak ada jawaban. Aku mengintip ke dalam kamar, tapi kulihat gelap sekali. Samar-samar, kudengar suara tangisan anak kecil. Aku mulai bingung karena di rumah ini tidak ada anak kecil. Aku memberanikan diri masuk ke dalam kamar itu dan menyalakan lampu. Tapi, kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Suara itu berasal dari mana? Tiba-tiba, aku mendengar lagi suara itu, kontan aku membalikkan badan dan melihat bayangan seseorang masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu, kudengar ada aktivitas seperti orang sedang melakukan sesuatu. Pelan-pelan, kudekati kamar mandi itu dan kulihat ke dalam, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menutup pintu itu dan segera berlari ke kamar. Ketika baru saja beranjak ke atas tempat tidur, terdengar lagi suara langkah kaki di luar kamarku, diiringi suara tawa anak kecil. Aku menarik selimut menutupi seluruh badan, mulai ketakutan. Tak lama kemudian, aku mencium aroma menyengat bunga melati lagi, kali ini sangat kuat sampai membuatku mual. Bau melati itu berubah menjadi bau busuk seperti bangkai, sangat menyengat. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu kamarku dengan keras. Aku semakin takut, namun mencoba berpikir positif, takut jika itu adalah orang jahat yang ingin masuk ke rumah. Suara ketukan pintu semakin keras dan tidak bersahabat. Aku terpaksa membuka pintu dan keluar dari kamar. "Siapa itu di luar?" tanyaku, tapi hanya dibalas dengan suara ketukan pintu yang semakin kencang. Aku memberanikan diri beranjak dari tempat tidur dan mencari alat untuk berjaga-jaga. Aku menemukan tongkat kecil di kamar dan memegangnya erat-erat. Perlahan, aku berjalan menuju pintu dan membukanya, namun tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu. Jantungku berdegup semakin kencang. Pelan-pelan, aku menutup kembali pintu dan mengatur nafasku. Namun, tiba-tiba saja, tepat di belakangku, muncul sosok anak kecil yang meloncat dari atas tempat tidurku. Tubuhnya hitam legam seperti habis terbakar, dan ia meloncat-loncat sambil tertawa-tawa. Seketika, aku langsung berlari keluar dari kamar menuju kamar Om yang berada di depan rumah. Aku pun menceritakan apa yang terjadi padaku. Omku menenangkanku dan menyuruhku segera tidur. Keesokan harinya, Omku mengajakku mengecek kamar yang ada di sebelahku, dan ketika akan dibuka, ternyata ruangan itu terkunci. Omku bilang kamar itu memang tidak boleh dibuka karena kuncinya sudah hilang sejak lama. Aku semakin heran, jika kuncinya hilang, lalu bagaimana pintu bisa terbuka tadi malam? Omku menasihatiku untuk sering-sering beribadah di kamarku, minimal salat di sana, memohon izin dan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Sosok anak kecil itu masih menjadi misteri bagiku sampai saat ini. Aku penasaran, mungkin omku menyimpan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Sampai saat ini, kamar omku itu masih menjadi misteri terbesar bagiku. Setelah kejadian itu, gangguan-gangguan tersebut sudah tidak ada lagi, namun rasa penasaranku terhadap kamar itu masih sangat besar. Menurut kamu, untuk apa kamar itu sebenarnya? Cerita ketiga, hantu nenek-nenek. Hantu nenek-nenek. Kejadian ini aku alami 1 tahun yang lalu, tepatnya di awal tahun 2019.
aku memberanikan diri untuk menceritakan pengalaman nyata ini. Entah kalian percaya atau tidak dengan ceritaku, yang jelas aku benar-benar mengalami kejadian ini. Namaku Kelarin Mata, dan aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Bandung, tepatnya di daerah Ciumbuleuit. Hidupku benar-benar kacau saat itu. Kampus sudah memberikan peringatan padaku, dan mau tidak mau, aku harus segera menyelesaikan semua tugas-tugasku. Hampir setiap hari, aku berangkat pagi dan pulang hingga larut malam untuk menyelesaikan semua urusan yang sangat membosankan. Namun, apalah daya, ini sudah menjadi tanggung jawabku. Semua mendadak kacau ketika suatu malam, aku baru saja pulang dari kampus. Karena rumahku di daerah Supratman, aku memutuskan untuk memotong jalan lewat jalan di Pati Ukur. Jam menunjukkan tengah malam, bahkan sudah lewat. Aku pun langsung bergegas pulang dan menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, aku langsung masuk ke dalam mobil dan menancap gas, menyusuri jalanan kota Bandung yang cukup sepi saat itu. Aku ingat sekali, hari itu adalah Kamis atau malam Jumat. Aku melaju cukup cepat sampai tiba-tiba di tengah jalan. Tanpa sadar, aku melihat seorang nenek tua tiba-tiba menyeberang jalan. Aku tak sadarkan diri. Ketika aku membuka mata, yang kulihat hanyalah sebuah cahaya terang di hadapanku. Tersadar, aku sudah terbaring di tempat tidur di sebuah kamar rumah sakit. Tangan dan kakiku terluka. Beberapa luka juga kurasakan di wajahku. Yang terakhir kuingat adalah aku menghindari tabrakan dengan seorang wanita yang akan menyeberang di daerah di Pati Ukur dan membanting setir mobil hingga menabrak trotoar. Aku mulai merasa pusing sampai akhirnya seorang dokter datang dan memberikan suntikan padaku. Lalu meninggalkanku sendiri di kamar yang bernuansa putih itu. Aku ingin mencoba menghubungi keluarga atau teman. Tetapi barang-barangku entah ada di mana. Aku mencari handphone, sampai melihat di balik tirai ada seseorang yang berdiri. Aku bisa melihat kakinya, kulitnya terlihat sudah keriput dan hanya memakai sandal. Tak lama, orang itu membuka tirai. Terlihat wajah seorang nenek tua yang berambut panjang berwarna hitam dan memakai baju seperti daster. Nenek tua ini, aku ingat, dia adalah nenek yang hampir kutabrak tadi. Aku yang terbaring lemas tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku bertanya, "Nek, gak apa-apa kan?" Tetapi nenek itu hanya menggelengkan kepala. "Nenek, siapa namanya?" tanyaku lagi. "Saya Kelarin," kataku sambil menyodorkan tangan. Dia membalas salamku, namun tidak menjawab pertanyaanku. Setelah itu, nenek itu berdiri, memperhatikanku sejenak, lalu meninggalkanku dan pergi keluar kamar. Tak lama setelah itu, seorang perawat masuk menuju ke ranjangku. "Maaf Mbak Kelarin, ini sudah larut malam. Jangan terlalu berisik ya, takutnya mengganggu pasien yang lain." "Oh iya maaf. Tapi suster, boleh panggilkan nenek tua yang tadi baru saja keluar tidak?" tanyaku. "Hah, nenek tua yang mana ya, Mbak? Tadi saya masuk juga tidak ada siapa-siapa kok," jawab perawat itu. Sekejap aku pun terdiam keheranan. "Jadi, yang tadi baru saja ngobrol denganku itu siapa?" Perawat itu pun pergi meninggalkanku. Jantungku mulai berdebar-debar. Ku coba untuk tertidur, namun tidak bisa. Sampai aku melihat lagi ada bayangan seseorang yang berdiri di balik tirai di depanku. Ketika ku buka tirai itu, tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat hanya tembok putih saja. Aku pun menutup kembali tirai itu dan lanjut merebahkan badanku di atas tempat tidur. Aku memejamkan mata dan ketika aku sudah hampir terlelap tidur, tiba-tiba ku dengar ada suara seseorang yang berjalan masuk mendekatiku. Aku bisa mendengar suara langkah kakinya seperti diseret yang semakin mendekat. Aku merasa ketakutan dan berpikir hal yang tidak wajar. Apa mungkin yang kulihat tadi bukanlah manusia? Kurasakan udara di sekitarku mulai terasa sangat panas. Keringat dinginku mulai bercucuran. Dan aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh kulit tanganku, seperti sehelai rambut. Bau busuk dan anyir yang sangat mengganggu mulai tercium, membuatku ingin muntah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan baunya, dan ketika aku membuka mata, sosok nenek tua yang tadi kulihat itu kini sudah berada di atasku. Rambutnya terurai ke bawah mengenai wajahku. Wajahnya sangat tajam dan menakutkan. Aku meronta-ronta ingin berteriak, tetapi suaraku tertahan. Akhirnya, aku membanting diriku jatuh dari ranjang.
Aku mengatur napasku, dan sosok itu sudah tidak ada lagi. Seorang perawat datang menghampiriku dan membantuku untuk berdiri. Aku pun segera meminta keluar dari kamar itu dan memintanya untuk menghubungi keluargaku agar menjemputku pulang. Aku duduk di ruang tunggu dekat dengan ruang perawat itu. Setelah ditenangkan dan diberi air putih, aku mulai tenang dan menceritakan apa yang sebenarnya ku alami. Seorang perawat berkata padaku bahwa sosok nenek tua yang kulihat di jalan itu memang suka mengganggu. Sebenarnya, tidak ada yang menyeberang saat itu. Itu adalah makhluk halus yang ingin mencelakakan. Aku pun mulai membaca doa dan meminjam telepon untuk minta dijemput. Malam itu, aku segera dijemput oleh keluargaku. Sebuah pengalaman yang menyeramkan bagiku. Aku tidak menyangka akan mengalami kejadian seperti itu. Dan sampai saat ini masih menjadi misteri bagiku. Siapa sebenarnya yang mengantarkanku hingga sampai ke rumah sakit? Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melihat